saya, kalau mengidentifikasi itu memang kita akan melihat subjeknya dulu ya. Karena di sini adalah sekolah atau satuan pendidikan sebagai bentuk masyarakat kecil yang anggotanya juga tidak hanya satu kelompok atau satu kelompok, maksud saya misalnya hanya guru saja atau siswa saja, bahkan sampai masyarakat harus menjadi semacam hal yang diperhatikan. Maka untuk mengidentifikasikan masalah etika atau ya dengan moral itu, saya selalu melihatnya kasus itu muncul dari kelompok apa, muncul dari kelompok siswa kah, atau muncul dari kelompok guru kah, atau muncul dari pantulan dari masyarakat yang para siswanya sekolah, para anak putra putrinya sekolah di SMK. Kalau ada permasalahan yang di sini memang dua kepentingan yang punya kepentingan berbeda, tapi perbedaannya itu tetap mengacu pada keluarga atau komunikasi aktif dengan orang tua. Nah, yang seperti itu kalau memang sudah sampai final, itu biasanya saya sebagai kepala sekolah itu sebagai apa ya istilahnya, pintu terakhir. Kalau sudah kondisi seperti ini disepakati apakah tetap bertahan di sini atau tidak. Tapi apapun kebijakan yang saya ambil itu pasti sudah kesepakatan antara sekolah, ya sekolah dengan orang tua. Cara biasanya dengan model kekeluargaan atau komunikasi aktif dengan orang tua. Yang seperti itu kalau memang sudah sampai final, itu biasanya saya sebagai kepala sekolah itu sebagai apa ya istilahnya, pintu terakhir. Kalau sudah kondisi seperti ini disepakati apakah tetap bertahan di sini atau tidak. Tapi apapun kebijakan yang saya ambil itu pasti sudah kesepakatan antara sekolah, ya sekolah dengan orang tua. Muncul dari generasi usia, termasuk guru. Dulu kan ada yang sudah usianya mungkin masih baru keluar dari kampus, ada yang sudah di sini ya mungkin 5 sampai 10 tahun, tapi ada yang sudah senior sekali, hampir pensiun dan sebagainya. Itu ternyata sangat dominan. Artinya dominan, etika yang dimiliki itu sangat mengikuti, mempengaruhi gitu. Wajar dalam arti ya punya masalah tapi tidak fatal, maksud saya. Tidak fatal itu bisa dengan cara mungkin ya secara langsung. Ini mestinya sebenarnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Misalnya seorang teman yang saya beri tugas untuk menangani keuangan, yang dia membuat laporan kurang pas misalnya. Kurang pas itu kan karena ya belum tahu mungkin seperti itu. Akhirnya saya membuat semacam ini caranya seperti ini. Coba
diperbaiki dan sebagainya, atau ini lain kali jangan dibuat misalnya seperti itu. Jadi ya itu bisa saya terapkan secara langsung, ya bisa nanti dalam bentuk kolektif karena banyak orang yang punya tugas itu, sehingga nanti biar semua juga yang lain mempunyai pemahaman yang sama, atau adanya semacam penularan yang sudah pinter dengan yang baru belajar yang masih salah. Ya, faktor-faktor yang sangat membantu adalah jika teman itu memang betul mempunyai niatan kerja di sini, artinya dengan betul-betul niat kerja di sini, itu membantu sekali. Karena orang yang seperti itu ikhlas kerja di sini ya jelas seperti itu. Karena kalau orang sudah melatar belakangi cara niat kerjanya di sini seperti itu, saya dengan cara apa saja itu bisa arahnya, karena beliau juga sadar bahwa saya memang butuh harus mendapatkan bimbingan, saya butuh harus mendapatkan motivasi, sampai pada saya adalah memang butuh mendapatkan fasilitas dan istilahnya akomodasi dan sebagainya. Harapannya mesti ada, harapannya ada. Kalau memang niat kerja di sini mesti punya harapan yang besar juga. Jadi saya hanya yakin kepada itu. Ya, pembelajarannya adalah kadang-kadang ada yang keputusan saya itu memang didahului ya saya yang akan punya kewenangan. Itu kadang-kadang diwarnai dengan subjektivitas. Banyak identifikasi itu kalau menurut saya itu sangat perlu. Jadi kita akan menentukan keputusan itu, kita harus melihat latar belakangnya seperti apa. Ini harus mutlak dimiliki semua tim atau kru kita yang ada di Bina Wiyata. Kalau tidak nanti kita juga akan sulit. Itu salah satu contoh misalnya di penertiban keuangan atau di pemberian dispensasi itu, jadi kita lakukan itu seperti ini. Yang kedua mungkin di penetapan pengambilan keputusan anak itu harus selang atau mungkin harus keluar atau harus pindah sekolah, itu juga hal yang sulit untuk kita dalam penetapan itu. Jadi kita juga harus mengidentifikasi sebab sejauh mana nanti imbasnya, efek negatifnya, efek positifnya harus kita pelajari betul, dan itu harus istilahnya harus berpihak ke dua-duanya. Paling tidak kita harus mengedepankan ke lembaga dulu. Kalau kita nanti mengedepankan ego kita, yo mungkin ya akan berimbas ke kegagalan yang lain, atau akan berimbas tidak baik ke lembaga. Terkait di pengambilan keputusan, mungkin banyak yang saya alami, kadang memang pro dan kontra. Kadang sok kepentingannya itu memang harus berpihak antara keduanya. Saya pikir dua-duanya itu pada benerin. Misalnya, oh yang saya kenakan untuk keputusan itu ya benar, tapi untuk lembaga juga benar. Ini yang kadang menjadi dilema kita itu. Kita mempelajari dari sisi dari kita sendiri juga, dari lembaga, juga dari sisi orang tua. Paling tidak kita ada pendekatan secara moral kita lakukan. Dengan cara apa ya? Mungkin kita undang ke sekolah, kita ajak bicara dari hati ke hati. Kalau tidak ya kita mungkin kunjungan ke rumah, seperti itu kita visit seperti apa latar belakangnya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu persis latar belakang, mungkin ada kendala di situ,
yang mungkin istilahnya kita memang di luar kemampuan kita, ya kita berusaha lah kita untuk membahas itu di tingkat lembaga. Ada permasalahan yang seperti tapi betul-betul kita cari ilmu. Memberikan langkah untuk kedepannya ini, karena ini juga beberapa kejadian, beberapa kasus sudah terjadi, antisipasi seperti itu. Kalau kami cenderung punya planning untuk persuasi. Artinya apa? Kita memang menginformasikan lebih awal, kalau tantangan itu pasti ada, ya hambatan itu pasti ada. Bisa dari saya sendiri, bisa juga dari tim kita sendiri, mungkin dari tim SMK juga, bisa jadi kita dari eksternal juga. Dan kalau dari internal misalnya, dari internal itu banyak. Artinya apa? Proses lembaga sudah ada SOP atau prosedur seperti itu, kadang dari tim internal itu belum bisa memenuhi sepenuhnya tentang SOP atau standar prosedur. Sikap acuh tak acuh dari tim internal. Hanya kita memang melibatkan tidak hanya sebatas dari pengambil keputusan saja. Tergantung jenis kasusnya. Kalau kasus itu misalnya harus hari itu diselesaikan, ya harus hari itu diselesaikan. Tetapi kalau ada satu kasus yang memang harus melibatkan banyak orang, ya kita akan menjelaskan ke istilahnya ke klien atau ke apa istilahnya customer kita bahwa kita tidak bisa memutuskan itu dalam waktu 1 hari, tetapi kita harus mengklarifikasi dulu, kita butuh waktu untuk membahas ini di tingkat manajemen seperti itu. Dalam penetapan atau pengambilan keputusan secara langsung kami selalu berkoordinasi, karena ini keputusan lembaga, ya kita tidak bisa sepihak memutuskan hanya atas pengambilan keputusan kami saja, tetapi tetap kami membutuhkan pihak-pihak tertentu, misalnya kepala sekolah, misalnya teman-teman di pengurus yayasan, karena mau tidak mau karena imbasnya itu permasalahan lembaga, ya kita harus mengambil. Kalau pelajaran yang saya peroleh ya Mbak, bahwa setiap keputusan itu belum tentu akan memuaskan semua orang. Ini pelajarannya. Jadi keputusan yang kita tetapkan itu belum tentu akan memberikan kepuasan ke semua orang. Tapi di situ kita tidak boleh berkecil hati, karena keputusan yang kita ambil itu bukan untuk keputusan pribadi, tapi untuk keputusan lembaga. Pasti akan ada nilai plus dan minusnya, tetapi lebih kita prioritaskan pada keputusan